Poppy dan Kak Ina berharap juga adik-adik sekolah minggu kabarnya sukacita di pagi hari ini ya. Ya, oke adik-adik, di pagi hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Siapkan hati, pikiran adik-adik di pagi hari ini untuk memuji Tuhan. Siap memuji Tuhan? Siap. Oke, ambil sikap berdoa semuanya sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu. Yuk, mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Berkati ibadah sekolah minggu Tuhan, mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita naikkan pujian lagi adik-adik. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu
naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita sembah Tuhan Yesus adik-adik. Haleluya, kami berterima kasih. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Mari kita sembah Tuhan Yesus adik-adik di pagi hari ini. Haleluya, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Angkat tanganmu adik-adik, berterima kasih kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, dan kami sangat berterima kasih buat anugerah rahmat-Mu yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu ingin memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau bersuka cita, kami mau tersenyum untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Haleluya, amin. Oke adik-adik, di pagi hari ini kita bersuka cita ya. Yuk semua bangkit berdiri. Tidak boleh malas-malasan, harus semangat ya. Kita bernyanyi lagunya Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus
kan Robi kan? Kalau Robi suka berkeringat kan? Aromanya udah gak enak nih kan? Ya pasti adik-adik juga di rumah sudah bersuka cita ya. Nah, kita sekarang mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhannya sangat spesial loh adik-adik. Kenapa ya spesial? Karena Siapa ya? Yang spesial juga tentunya. Ya yang spesial juga adik-adik, siapa dia? Firman Tuhannya disampaikan oleh Bapak Gembala langsung, Bapak Joko Susanto. Siapkan hati adik-adik ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, siapkan Alkitabnya dulu, taruh di samping, ya samping kiri kanan. Baru ambil sikap berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, menyembah nama-Mu Tuhan, kami sudah bersuka cita dan tiba saatnya kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati kami anak-anak sekolah minggu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah selama kami duduk mendengarkan firman-Mu, kami fokus, kami tidak bermain-main Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam adik-adik semua, apa kabar? Salam GTM, salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Saya berharap kita semua diberkati Tuhan, amin. Terus ada sukacita. Kita sudah masuk di bulan September dan gereja kita juga punya visi baru. Sama-sama katakan visi baru 23. Visi baru. Visinya adalah, ayo dengar baik-baik anak-anak semua ya. Milikilah gaya hidup produktif. Saya ulangi lagi ya. Milikilah gaya hidup produktif. Apakah itu produktif? Gampang diterjemahkan adalah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Jadi kita harus memiliki dan kemudian menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Mari kita baca Alkitab kita. Filipi 3 ayat yang ke-13 dan 14. Ayo buka Alkitab, yang ada Alkitab di rumah, kita sama-sama membacanya. Filipi 3 ayat yang ke-13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya mengulangi di pembacaan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri memandang ke depan apa yang di hadapanku. Ini adalah sesuatu yang menarik. Jangan suka melihat ke belakang. Pernah tidak adik-adik semua mendengar cerita, ada lagu yang mengatakan, istri Lut lupa dia menoleh ke belakang. Hei, jadi apa? Tiang garam. Kemudian tidak berguna. Karena apa? Suka menoleh ke belakang. Kasih tahu kiri kanan yang ada di sekitar, adik-adik, papa, mama, dan sebagainya, jangan suka menoleh ke belakang, tetapi mengarahkan, memandang diri, fokus ke depan. Ini yang Tuhan kehendaki. Jadi ada cerita, ada lomba lari, jaraknya kira-kira 400 meter, mengelilingi stadion, itu sekitar 400 meter. Kemudian ada sekitar 10 sampai 12 orang, agak lupa berapa jumlahnya, tetapi banyak. Kemudian ada satu anak yang diharapkan sudah dijagokan akan menjadi juara. Dia memang larinya kencang, cepat. Dia berlatih terus, setiap hari berlatih. Dan ada juga yang menjadi pesaingnya, dia tahu. Mereka sudah tahu, paling nanti nomor 2, 3, 4 dan seterusnya. Pasti yang nomor 1 itu si A itu.
Tapi kemudian si B ini berlatih, sudah tahu diduga nanti akan kalah. Ketika hari pertandingan dimulai, pernah adik-adik semua ikut lomba lari? Ya, bapaknya kan bersedia, kemudian jongkok, semua jongkok, gitu ya. Siap, kakinya diluruskan, yang satu belakang, ya. Kemudian lari, kira-kira dengan siap. Langsung lomba, mungkin ada yang tembakan, langsung lari sekuat tenaga. 100 meter pertama, si A itu unggul. Dia kencang, wah semangat. Dan sudah diduga pasti menang. 200 meter, memang sudah dia mendahului. Kira-kira demikian dia anggap sudah, aku pasti menang. Si B, dia tahu akan hal itu. Dan nanti pasti si A menang. Dia tetap lari. Dia fokus mengejar si A yang ada di depannya. Sementara si B masuk ke 300 meter, menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Si A maksud saya. Si A menoleh terus, menoleh ke belakang, agak sedikit santai, agak sedikit kendor. Masuk ke 100 meter terakhir, dia tidak menduga bahwa si B ini tidak lihat kiri kanan, dia lihat ke depan, rupanya mendahului si A. Si A karena suka menoleh, kehilangan konsentrasi. Jadi akhirnya kecepatan 50 meter paling dekat finish, semakin kencang, si A baru sadar, loh saya tertinggal, sudah tidak bisa terkejar karena tinggal 5 meter, tinggal 2 meter, tinggal 1 meter. Dan finishlah si B juara, si A nomor 2. Mengapa terjadi demikian? Adik-adik tahu ya? Mengapa sebabnya? Karena suka menoleh ke belakang, kehilangan konsentrasi. Sementara yang B, dia fokus ke depan, dia lari ke depan. Alkitab tadi mengatakan demikian, berlari-lari kepada tujuan. Tujuannya apa? Memperoleh hadiah. Sama-sama katakan hadiah. Siapa yang suka mendapat hadiah? Kalau diberi hadiah, angkat tangan, walaupun tidak dilihat sekarang. Om tidak melihat apakah angkat tangan atau tidak, tapi semua suka. Apalagi kalau ulang tahun, happy birthday to you, atau ada yang kasih hadiah, seneng. Ketika naik sekolah, kemudian dapat hadiah, dapat angpau, seneng ya? Senang sekali. Jadi kalau kita semua memperoleh hadiah, di sana ada sukacita. Hadiah kita sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi dengan catatan harus berlari, harus fokus, harus konsentrasi ke depan. Nah sekarang adik-adik yang dikasih Tuhan, dalam bulan ini, satu, supaya kita memperoleh hasil yang terbaik, supaya kita memperoleh hadiah dari Tuhan. Satu, mari kita memperkaya diri kita dengan hal yang baik. Contohnya, pergunakanlah teknologi dengan baik. Teknologi ini bisa sekarang ini kita mendengarkan khotbah, kita beribadah pakai online. Ya, ini teknologi. Adik-adik ada yang punya handphone, ada yang belum. Bagi yang belum mungkin ada kebijakan, ada pertimbangan dari orang tua. Tapi kalau memang diwajibkan dari sekolah karena karena sekolahnya masih harus online, maka kan harus punya handphone. Supaya bermanfaat, pakailah teknologi itu dengan baik. Harus mengikuti perkembangan zaman. Sudah punya handphone, internet yang baik, guru-guru pengajarnya sudah siap, tetapi tidak tahu bukanya bagaimana, aplikasinya apa, bagaimana nanti menjawab soal-soal dan sebagainya, akhirnya tidak produktif, tidak bermanfaat. Jadi sekarang adik-adik semua, jadilah pandai di dalam menggunakan IT. Ya, gunakanlah teknologi ini sebaik mungkin supaya kita tidak ketinggalan zaman, supaya kita bisa memacu diri kita dan menghasilkan sesuatu yang baik. Yang kedua, jangan membuang-buang
membuang-buang waktu. Kalau menggunakan waktu dengan sia-sia, maka tidak akan menghasilkan hadiah. Mau kasih contoh, ya. Berapa banyak kita menggunakan medsos? Seharusnya online, sekolah online, harusnya beribadah, seharusnya mengerjakan tugas, tetapi waktu itu disia-siakan dengan buka medsos, buka mungkin Facebook, WA, chatting, bahkan main game. Tidak online, betul memang sedang menggunakan teknologi, tetapi membuang waktu sia-sia. Karena apa? Banyaknya main game, kemudian sembunyi-sembunyi, mama tidak lihat, papa tidak lihat, kemudian sembunyi-sembunyi ditutup gorden, selimut, padahal nyalanya kelihatan. Di balik selimut itu kok lampunya terang. Oh, itu sinar kemuliaan Tuhan. Bukan itu, karena gara-gara handphonenya menyala, lagi main game. Itu namanya membuang waktu menjadi sia-sia. Itu tidak produktif. Ya. Kemudian dianjurkan supaya tidak jalan-jalan sekarang ini supaya sehat. Tetapi juga demikian, masih tetap saja jalan-jalan. Ya, bersyukur sekarang pemerintah menetapkan waktu, ya, lewat jam 21, jam 9 malam tidak boleh pelajar berkeliaran di jalan-jalan. Itu sesuatu yang baik. Ayo kita manfaatkan ini sebaik mungkin supaya apa? Kita sehat, kita bermanfaat, dan kemudian kita menghasilkan sesuatu untuk hormat kemuliaan Tuhan, untuk diri sendiri, buat adik-adik semua, juga buat papa mama keluarga. Mari gunakan waktu sebaik mungkin. Setuju, katakan amin. Jadi supaya menghasilkan banyak yang produktif, gunakanlah teknologi. Gunakanlah teknologi, karena sekarang harus mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, jangan membuang waktu sia-sia, supaya kita produktif, fokus melihat ke depan. Kalau memang mengerjakan tugas, kerjakan dengan baik. Kasih tahu papa mama, memang lagi mengerjakan tugas. Ini buktinya. Nanti kan ada juga orang tua, ini kok handphone terus, jangan main game, gitu ya. Supaya enak, tidak menjadi pemikiran orang tua, kenapa kok dari tadi tidak selesai-selesai. Karena memang sekarang ini tugas melalui online juga banyak, ya, tidak selesai-selesai. Ya, dikasih tahu orang tua ini belum selesai. Jadi mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Jangan pergunakan waktu sia-sia. Boleh game, boleh main medsos, chatting ke teman-teman boleh, tapi jangan membuang waktu yang utama. Karena kalau membuang waktu yang utama, akhirnya kita tidak menjadi produktif. Terakhir, masih ingat enggak tema kita di bulan September? Coba ingat dulu. Adalah miliki gaya hidup yang produktif. Nanti kasih tahu papa, kasih tahu mama. Papa miliki gaya hidup yang produktif. Mama miliki gaya hidup yang produktif. Kemudian ada yang kerja di rumah, miliki gaya hidup yang produktif. Kemudian berdiri di depan kaca sendiri, kemudian ngomong ke diri sendiri. 7, miliki gaya hidup yang produktif. Demikian, sampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat seperti Daud melompat. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat seperti Daud melompat. Ku kan melompat
kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, loncat-loncat, menari-nari. Sekarang kita mau akhiri sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah membimbing dan melindungi kami dari awalnya sekolah minggu kami hingga akhirnya ya Bapa. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah berkat sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan selalu senantiasa mengelilingi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pertemukan kami minggu depan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu juga ya Bapa. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Salam miracle. Salam mujizat. Salam keajaiban. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Dadah.